Hai semua, kembali lagi bersama saya, Ans Nime, membahas tentang kelanjutan anime secara detail dan terperinci. Oke, di sini saya akan membahas kelanjutan anime Isekai wa Smartphone to Tomoni. Baiklah, gak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Cerita dari anime ini berlanjut setelah Toya itu dipukul sama Elise karena malu mau dicium itu. Dan di keesokan harinya itu, Toya itu pergi ke ibu kota untuk membeli sebuah cincin pertunangan. Sebenarnya Toya bisa saja membuat cincin pertunangan dengan sihir modelingnya. Tapi Toya takut kalau dia melakukan itu, dia akan dibilang pelit. Maka dari itu, Toya memutuskan untuk membeli cincin pertunangan. Tapi Toya memiliki sebuah masalah, yaitu dia tidak tahu berapa harga pasaran dari cincin pertunangan. Karena bingung, Toya memutuskan untuk memeriksanya di internet menggunakan HP-nya. Setelah mencari, Toya menemukan sebuah blog di internet yang menyatakan kalau cincin pertunangan itu biasanya seharga dengan 3 kali lipat gaji dari orang itu. Setelah melihat itu, Toya berpikir mungkin dia akan membeli cincin yang gak begitu mahal aja nanti. Karena Toya ini harus membeli 4 cincin pertunangan sekaligus. 4. Dengan kata lain, Toya tuh harus membeli cincin pertunangan yang banyak. Tapi tiba-tiba Toya teringat kalau dia ini berada di dunia lain. Jadi ada kemungkinan kalau aturan pertunangan di dunianya itu beda. Jadi Toya memutuskan untuk memastikannya di toko perhiasan nanti. Di saat Toya berpikir sambil berjalan ke toko perhiasan, Toya mendengar suara keributan dari toko gerobak makanan. Mendengar keributan itu, Toya memutuskan untuk melihatnya. Toya melihat ada seorang pedagang yang sedang memarahi seorang lelaki berambut putih menggunakan jaket hitam dan syal putih. Laki-laki itu bilang ke pedagang itu kalau dia itu tidak memiliki uang yang ada di sana atau mata uang yang ada di sana. Tapi pedagang itu tidak mau tahu karena makanan yang dia pesan itu sudah dimakan olehnya. Jadi mau gak mau dia itu harus bayar. Melihat keributan itu, Toya menuju ke laki-laki tersebut dan membantunya. Toya membayarkan makanan yang dia makan itu. Lalu lelaki itu berterima kasih kepada Toya. Kemudian Toya bertanya pada lelaki itu, apa dia tidak memiliki mata uang yang umum ada di sana gitulah. Laki-laki itu menjawab tidak, tapi dia memiliki uang yang lain. Kemudian laki-laki itu menunjukkan mata uang yang dia punya itu kepada Toya. Koin itu berwarna perak, memiliki bentuk segi 8, dan itu sangat berbeda dengan koin yang umumnya. Toya mengambil koin itu untuk memeriksanya. Setelah itu lelaki itu bilang kalau dia akan memberikan koin itu kepada Toya sebagai ucapan rasa terima kasih karena pertolongan Toya. Toya dengan senang hati menerima koin itu. Kemudian Toya memperkenalkan dirinya kepada lelaki itu. Lalu lelaki itu juga memperkenalkan dirinya yang bernama N. Toya menjabat tangan N sebagai tanda perkenalan. Di saat Toya menjabat tangan N, Toya merasa kalau tangannya N itu sedikit dingin. Setelah mereka berdua saling berkenalan, mereka berdua duduk di depan air mancur di alun-alun kota. Kemudian N bergumam tentang apa yang harus dia lakukan mulai sekarang. Karena akan sangat susah bagi N kalau nggak ada uang. Lalu N bertanya pekerjaan apa yang dilakukan Toya saat ini. Toya menjawab kalau dia itu bekerja di sebuah guild dan pekerjaan di guild itu adalah melawan monster dan menjadi pengawal pedagang. Setelah mendengar itu, N langsung memutuskan untuk melamar pekerjaan yang sama seperti Toya. Toya terkejut dengan perkataan N, karena N itu memutuskan hal itu tanpa pikir panjang. Terlebih lagi, N sama sekali tidak membawa senjata. Saya bertanya pada N, apa dia yakin melakukan pekerjaan itu tanpa senjata.
N menjawab kalau dia itu sangat yakin. Setelah mendengar itu, Toya berpikir mungkin N adalah petarung tipe tangan kosong sama seperti LC atau seorang penyihir. Toya sangat penasaran dengan kekuatan N. Lalu Toya menawarkan bantuan untuk mengantarkan N ke Guild dengan alasan kalau Toya itu ingin pergi ke Guild juga untuk mengambil uang. N menerima tawaran Toya. Kemudian mereka berdua pergi bersama menuju ke Guild. Di saat mereka berjalan menuju ke Guild, Toya bertanya kepada N kenapa dia mengenakan syal di musim yang tidak dingin. N menjawab kalau syal itu adalah pemberian dari teman di masa lalunya. Lalu tidak lama kemudian, akhirnya mereka berdua sampai di Guild. Toya menarik N ke hadapan wanita resepsionis untuk menanyakan tentang prosedur pendaftaran. Sementara N mendengarkan tentang prosedur pendaftaran, Toya di sebelahnya sedang mengambil uang. Beberapa saat kemudian, N akhirnya selesai mendaftar di Guild. N sangat bersyukur karena Guild ini ada di seluruh dunia. N bersyukur karena entah dengan suatu alasan, dia itu tidak bisa tinggal di satu tempat. Jadi N sangat bersyukur kalau Guild ini ada di seluruh dunia. Jadi dia tidak perlu lagi memikirkan tentang pekerjaan lagi. Atau bisa dibilang itu N adalah pengembara. Toya kaget mendengar itu. Seorang pengembara yang tidak memiliki uang adalah hal yang aneh. Toya sangat ingin bertanya banyak hal kepada N, tapi Toya merasa kalau itu tidak ada hubungannya dengan Toya. Semua orang punya keadaan mereka masing-masing. Jadi Toya tidak menanyakan apapun tentang N. Toya hanya menyemangati N untuk menyelesaikan quest pertamanya itu. N berterima kasih kepada Toya atas itu. Kemudian Toya dan N berpisah. Setelah Toya berpisah dengan N, Toya melanjutkan tujuan utamanya, yaitu pergi ke toko perhiasan. Setelah Toya sampai ke toko perhiasan, Toya melihat-lihat cincin yang ada di sana. Karena Toya tidak tahu harga pasaran dari cincin di dunia itu, Toya meminta rekomendasi dari pegawai yang ada di sana. Dan setelah mendapatkan rekomendasi yang bagus, Toya langsung memesan 4 cincin yang sama seperti itu. Seketika, setelah mendengar Toya memesan 4 cincin pertunangan, semua yang ada di sana kaget. Jelaslah kaget. 4, dia beli 4. Dengan kata lain, dia berarti kan itulah, tahulah. Lanjut. Setelah membeli cincin-cincin itu, Toya langsung memberikan sihir kepada semua cincinnya itu. Menggunakan sihirnya, enchant, dan program milik Toya. Yang pertama, Toya memberikan sihir, yang mana sihir itu dapat mengubah ukuran cincin agar cincin itu bisa pas dengan ukuran dari jari manis Lindsay, Elise, Yumina, dan Yae. Kedua, Toya memberikan sihir akselerator, yang mana sihir ini berguna untuk menghindar ataupun lari pada saat pertempuran nanti. Ketiga, Toya memberikan sihir transfer, yang mana sihir ini dapat membuat cincinnya menjadi tempat untuk menaruh sebuah sihir cadangan. Sihir ini berguna pada saat cewek-cewek Toya ini kehabisan mana, jadi mereka bisa menggunakan sihir ini untuk melindungi diri mereka nanti. Yang keempat atau yang terakhir, Toya memberikan sihir yang bernama Storage, yang mana dengan sihir ini cewek-cewek Toya itu dapat menyimpan barang pribadi mereka di cincin itu. Setelah selesai, Toya memberikan sihir kepada cincin-cincin itu. Toya langsung memberikannya kepada semuanya. Tapi pada saat Toya memberikan cincin kepada LC, Toya juga memberikan sebuah kalung rantai tipis kepada LC. LC kebingungan karena hanya dia saja yang diberikan tambahan kalung. Lalu Toya memberikan penjelasan, itu karena di saat LC bertarung, dia pasti menggunakan gauntlet atau sarung tangan gitu. Jadi cincinnya itu pasti tidak akan kelihatan. Maka dari itu, Toya memutuskan untuk menjadikan cincinnya itu menjadi kalung. LC yang mendengar itu sangat senang. Kemudian LC menggunakan kalung rantai dengan cincin itu di lehernya. Lalu, setelah itu, tiba-tiba Toya teringat dengan koin yang diberikan N kepada Toya. Toya mengambil koin itu dari dalam sakunya dan menaruhnya di atas meja.
sambil bertanya tentang koin itu. Karena tertarik, Lindsay mengambil koin itu dan memeriksanya. Setelah Lindsay memeriksanya, Lindsay berkesimpulan kalau koin itu adalah barang berharga, karena di koin itu terdapat ukiran-ukiran yang sangat rumit. Mendengar itu, Toya merasa kalau dia telah mendapatkan sebuah jackpot. Lalu Toya mengambil koin itu dan ikut memeriksa koin itu secara detail. Di saat Toya memeriksa koin itu, dia mendengar suara orang yang sedang mengetok pintu. Dan orang itu adalah Rene dan Siska yang membawa teh kepada Toya dan yang lainnya. Rene datang dan menghampiri Toya. Rene bilang ke Toya kalau dia itu ingin dibuatkan sebuah sepeda gayung. Karena sepeda gayung yang ada di sana berukuran untuk orang dewasa saja. Jadi Rene tidak bisa memakainya. Toya menuruti permintaan Rene. Lalu Toya bertanya pada Rene, dia mau sepeda warna apa? Rene dengan senang menjawab kalau dia itu mau warna merah. Toya menerima permintaan itu dan akan membuatnya. Rene yang mendengar itu sangat senang. Rene memeluk Toya dengan sangat erat. Toya yang dipeluk oleh Rene secara tidak sengaja, matanya bertatapan langsung kepada Siska. Setelah mereka berdua bertatapan, Siska itu bilang ke Toya, "Lolicon." Toya mendengar itu terkejut, lalu Toya bilang ke Siska untuk tidak berbicara hal yang aneh-aneh. Lalu beberapa saat kemudian, suasana sudah menjadi tenang. Siska menuangkan teh yang dia bawa ke gelas. Pada saat Siska menuangkan teh, Siska itu kaget sekaligus kebingungan saat melihat koin yang diberikan Anne. Lalu Siska itu bertanya kepada semua yang ada di sana itu, apa koin itu masih berlaku? Toya yang mendengar itu kaget. Lalu Toya bertanya kepada Siska tentang koin itu. Siska menjawab kalau koin itu adalah koin perak Paruteno. Koin itu dibuat pertama kali pada 5284 tahun yang lalu. Toya terkejut mendengar itu. Toya mengambil koin itu dan melihat koin itu dengan serius. Karena di koin itu sama sekali tidak terlihat. Koin itu seperti benda berumur 5000 tahunan gitu. Toya bertanya-tanya pada dalam hatinya gitu, mengapa Anne bisa memiliki koin ini? Lalu Toya berpikir, mungkin Anne itu adalah orang yang ada di masa lalu, atau Anne itu adalah orang yang dibuat oleh profesor sama seperti Siska. Untuk memastikan itu, Toya bertanya pada Siska tentang orang-orang yang dibuat oleh profesor, apa ada yang laki-laki atau tidak. Siska bilang kalau profesor itu tidak membuat jenis laki-laki. Tapi Siska juga bilang kalau yang tomboy baru ada. Mendengar itu, Toya berpikir apa Anne itu benar-benar laki-laki atau bukan. Siska yang ditanyakan seperti tadi, dan melihat Toya yang berpikir serius setelah mendengar perkataan atau jawaban dari Siska. Siska langsung menatap Toya dengan aneh. Toya yang merasa kalau dia ditatap aneh sama Siska. Toya bertanya pada Siska, ada apa? Siska menjawab, BL atau Maho. Toya sangat terkejut mendengar itu. Lalu Toya bilang ke Siska kalau dia itu normal. Tapi Siska tidak mendengarkan perkataan Toya. Siska malah bilang ke Toya kalau dia akan menuruti hobi tuannya itu. Kemudian Siska bertanya pada Toya apa dia harus memakai pakaian lelaki. Toya langsung menolak permintaan itu. Toya kesel dengan tingkah laku Siska. Lalu Toya bilang ke Siska, lihat karena perbuatanmu, semua orang menjadi bengong karena tidak tahu apa-apa. Dan setelah Toya bilang seperti itu, Toya melihat ke wajah semua orang. Dan setelah melihat wajah dari semua orang, hanya wajah Lindsay yang memerah saja. Melihat itu, Toya jadi kebingungan dan kehabisan kata-kata lagi. Di keesokan harinya, Toya dan yang lainnya pergi ke Guild. Toya berharap dia bisa bertemu dengan Anne di Guild. Tapi tujuan utama Toya pergi ke Guild adalah untuk menaikkan rank partinya. Maka dari itu, Toya saat ini pergi ke Guild untuk mencari quest yang bisa menaikkan ranknya. Dan tujuan Toya ingin menaikkan ranknya itu karena Toya ini lagi membutuhkan banyak uang. Dengan menaikkan ranknya, maka penghasilannya juga akan naik. Dan alasan Toya membutuhkan banyak uang karena Toya ingin menabung uang untuk masa depannya bersama dengan keempat ceweknya. Atau bisa dibilang, Toya ini tidak ingin terlihat payah di hadapan cewek-ceweknya nanti.
Apalagi kalau itu masalah tentang uang. Maka dari itu Toya ini ingin mengumpulkan uang mulai dari sekarang. Dan seperti biasa, setiap party Toya berjalan di kota, mereka pasti akan menarik perhatian banyak orang. Hingga hari ini pun, mereka tetap menjadi perhatian banyak orang. Dan sekarang, yang menjadi perhatian banyak orang adalah Kokuyo dan Sanggu. Semua orang melihat Kokuyo dan Sanggu karena Kokuyo dan Sanggu itu melayang di udara. Ini pertama kali bagi mereka melihat monster yang bisa melayang. Ingat, melayang bukan terbang, melayang. Toya sebenarnya tidak ingin menjadi bahan perhatian banyak orang. Dan Toya juga sudah mengantisipasi hal ini dan menyuruh Kokuyo dan Sanggu di rumah aja. Tapi mereka menolak. Kemudian Toya juga menyarankan agar mereka itu digendong sama Toya. Tapi sekali lagi Kokuyo dan Sanggu menolak. Mereka berdua beralasan kalau harga diri mereka tidak membiarkan mereka itu dipeluk di tengah-tengah kota. Mendengar itu, Toya jadinya pasrah dan memutuskan untuk jika ada orang yang bertanya tentang Kokuyo dan Sanggu, Toya akan bilang kalau itu adalah sihir. Kemudian mereka akhirnya sampai di Guild. Toya melihat ke sekelilingnya untuk memastikan apa En ada di sana atau tidak. Tapi sayangnya, setelah melihat ke sekeliling Guild, Toya tidak menemukan En. Toya bertanya-tanya apa mungkin En sudah pindah ke kota lain. Kemudian Toya menyuruh yang lainnya untuk pergi melihat ke quest, sedangkan Toya akan pergi ke meja resepsionis untuk bertanya tentang En. Sesampainya di meja resepsionis, Toya bertanya pada resepsionis itu, apa seseorang yang memakai syal kemarin itu berhasil menyelesaikan quest pertamanya? Resepsionis itu menjawab ya, akan tetapi resepsionis itu juga bilang kalau di quest pertamanya yang membunuh serigala bertanduk 1 dan mengambil tanduknya sebanyak 5, itu si N itu malah membawa lebih dari 5. Lalu Toya bertanya berapa banyak yang N bawa. Resepsionis itu menjawab kalau N itu membawa lebih dari 50 tanduk. Toya terkejut mendengar itu. Toya tidak percaya N bisa membawa 50 tanduk serigala tanpa menggunakan senjata. Toya berpikir mungkin N itu adalah penyihir. Karena hanya hal itu saja yang bisa menjelaskan kenapa N bisa mengalahkan 50 serigala bertanduk tanpa senjata. Lalu Toya memutuskan untuk melupakan itu dan balik ke tujuan utamanya, yaitu mencari quest untuk menaikkan rank. Toya menuju ke LC, Linse, Yumina, dan Yae. Toya bertanya apa sudah menemukan quest yang bagus. Yumina menjawab kalau mereka mendapatkan quest yang bagus, tapi mereka dapat masalah dalam quest itu. Karena quest itu membutuhkan rank yang lebih tinggi dari Toya dan yang lainnya. Quest itu adalah melawan Mithril Golem dengan hadiah 3 koin emas murni. Toya yang membaca itu kebingungan dengan hadiah dari quest itu. Kenapa hadiahnya sedikit? Lalu Yumina menjawab bahwa tubuh dari Mithril Golem itu sudah sangat berharga. Jika dijual maka harganya sangat mahal. Maka dari itu hadiahnya tidak begitu besar. Mendengar itu Toya akhirnya mengerti kenapa questnya hadiahnya sedikit. Tidak begitu banyak lah. Ranknya tinggi tapi hadiahnya nggak begitu banyak. Itulah maksudku. Lalu Toya bertanya apa ada cara lain untuk mengambil quest ini. Yumina menjawab kalau ada cara lainnya, yaitu dengan sebuah gelar tingkat A, seperti Dragon Slayer, Griffon Buster, atau Demon Killer. Mendengar itu, Toya akhirnya ingat kalau dia mendapat sebuah gelar Dragon Slayer saat Toya berhasil membunuh Black Dragon. Toya merobek kertas quest itu untuk mengambilnya, tapi sebelum membawa quest itu ke meja resepsionis untuk dikonfirmasi, Toya bertanya kepada yang lainnya apa mereka setuju untuk menjalankan quest ini. Semua menjawab setuju. Lalu Toya membawa quest itu ke meja resepsionis untuk memberitahu Guild kalau Toya dan yang lainnya mengambil quest itu. Toya menunjukkan kertas quest itu dan gelarnya. Dan party Toya disetujui untuk mengambil quest itu. Dan akhirnya Toya dan partinya pergi melaksanakan quest itu. Lalu Toya bertanya kepada yang lainnya, mereka mau naik apa untuk menuju ke tempat Mithril Golem itu.
LC bilang kalau dia ingin sesuatu yang berbeda dari biasanya. Biasanya itu party Toya pasti menggunakan kuda untuk menuju ke tempat tujuan. Ingat tempat tujuan. Kalau gate-nya itu kan dia harus tahu tempatnya itu atau pernah ke sana. Tapi kalau dia belum pernah ke sana, jadi kan dia nggak bisa pakai gate. Maka dari itu, setiap mau pergi ke tempatnya itu, Toya dan partinya pasti menggunakan kuda. Pulangnya berpakai gate. Makanya Toya tidak bisa memakai gate saat ini. LC ini ingin yang beda, dia nggak ingin pakai kuda lah untuk kesana gitu. Mendengar itu, Toya mendapatkan ide. Toya menyarankan untuk menggunakan Taman Langit Babylon untuk menjadikan kendaraan mereka. Toya beralasan menggunakan itu karena agar Toya itu tidak rugi punya Taman Langit itu tapi nggak pernah kepake. Maka dari itu, Toya memakainya sekarang. Setelah mendengar saran dari Toya, semua anggota setuju dengan saran itu. Dan mereka semua langsung pergi ke Taman Langit Babylon dan berangkat menuju ke tempat tujuan, yaitu kaki gunung Merisia. Beberapa hari telah berlalu. Akhirnya mereka sampai di kaki gunung Merisia. Toya menaruh Taman Langit Babylon tepat di atas tambang di kaki gunung Merisia. Toya turun dari Taman Langit Babylon menggunakan sihir gate-nya bersama dengan yang lainnya. Dan pada saat Toya dan partinya turun ke bawah, Toya merasakan suasana yang aneh di sana. Toya mengeluarkan HP-nya untuk mencari keberadaan si Mithril Golem itu. Dan setelah melihat Google Map di HP-nya itu, Toya melihat ada sesuatu yang bergerak menuju ke arah Toya dan yang lainnya dari dalam tambang. Toya mengira itu pasti adalah Mithril Golem. Jadi Toya berpikir untuk menggunakan sihir sleep ke golem itu sebelum dia keluar dari tambang. Seperti Toya melakukannya kepada Kokuyo dan Sanggu. Seketika setelah mendengar itu, Kokuyo dan Sanggu menjadi sedih. Kohaku yang melihat Kokuyo dan Sanggu seperti itu, Kohaku mengejek mereka dengan bilang, "Tapi kalau Master melakukan itu, golem itu tidak akan bisa mati. Karena golem itu hanya bisa mati jika core dalam golem itu dihancurkan. Dan aku tidak dapat membayangkan golem itu akan menangis seperti dia." Kokuyo dan Sanggu yang diejek seperti itu marah dan mulai ngajak berantem Kohaku. Tapi Toya langsung menenangkan mereka bertiga. Lalu Toya berpikir kalau yang dikatakan Kohaku itu ada benarnya juga. Lalu Toya memikirkan cara lain untuk mengalahkan golem itu. Kemudian Toya memutuskan untuk menggunakan rencananya yang dia buat beberapa hari lalu di Taman Labirin Babylon. Sebelum dia sampai di kaki gunung Merisia ini, Toya meminta pamit pada yang lainnya untuk pergi ke Taman Langit Babylon sebentar. Toya ingin mengambil barang-barangnya yang ada di Taman Langit Babylon. Toya membuka gate-nya dan pergi ke Taman Langit Babylon. Dan beberapa saat kemudian, Toya akhirnya balik lagi. Ilse marah-marah ke Toya karena golemnya itu sudah hampir keluar dari tambang. Toya meminta maaf kepada Ilse dan yang lainnya karena agak telat. Lalu Toya memberikan 50 peluru explosion ke Yumina dan Lindsay. Toya memberikan pistol model baru juga ke Yae dan pelurunya juga. Toya memberikan itu karena Toya berpikir katana Yae pasti tidak akan mempan melawan Mithril Golem. Suara langkah kaki dari golem itu akhirnya terdengar dengan jelas. Toya menatap terus ke pintu masuk tambang itu yang sangat besar. Tapi Toya merasakan ada sesuatu yang aneh dari suara langkah kaki golem itu. Suaranya itu terdengar seperti ada dua, yang satunya dekat dan yang satunya agak jauh. Lalu Yae berteriak kalau golemnya itu sudah keluar. Tubuh golem itu berwarna perak, mengkilau karena terkena pantulan cahaya matahari. Ukuran dari golem itu sekitar 6 meter. Kaki golem itu kecil, tapi tangannya itu panjang dan besar. Matanya berwarna merah bersinar, yang sedang menatap Toya dan yang lainnya. Lalu beberapa saat, Yumina tiba-tiba menyuruh Toya untuk melihat ke arah tambang.
Dan ternyata datanglah lagi Mithril Golem yang satunya. Dua Mithril Golem berada tepat di depan Toya dan yang lainnya. Golem itu tiba-tiba mengangkat sebuah batu besar yang ada di sebelahnya dan melemparkannya ke Toya dan yang lainnya. Toya dan yang lainnya menyebar untuk menghindari batu itu. Setelah menghindar, Lindsay dengan cepat merampalkan mantra Bubble Bomb. Beberapa gelembung muncul di sekitar Lindsay. Kemudian gelembung-gelembung itu melayang menuju ke salah satu golem itu dan meledak. Akibat dari ledakan itu, terbuatlah asap di sekeliling golem. Lalu setelah asap itu menghilang, terlihatlah golem itu dan ternyata golem itu tidak terluka sama sekali karena bubble bomb milik Lindsay. Kemudian Yumina mengeluarkan pistolnya M1860 yang berisikan peluru explosion yang diberikan Toya tadi. Yumina menembakkan golem-golem itu, tapi sayangnya tidak mempan sama sekali. Toya sedikit kesal karena sihir Lindsay dan peluru explosionnya itu tidak berguna. Lalu Toya mengganti rencananya lagi. Toya menyuruh yang lainnya menjauh dari dirinya. Mendengar itu, yang lainnya sedikit bingung, tapi mereka tetap menuruti permintaan Toya. Mereka menjauhi Toya. Kemudian, Toya menggunakan sihir Axel untuk mendekati golem-golem itu. Tepat pada saat Toya berada dekat dengan golem-golem itu, Toya mengeluarkan sihir gate-nya tepat di bawah kaki golem itu. Dan golem-golem itu terpindah ke suatu tempat. Setelah melihat itu, Yumina dengan terburu-buru mendekati Toya dan bertanya kepada Toya apa yang terjadi. Toya menjawab kalau Toya memindahkan mereka ke suatu tempat. Lalu Yae bergantian bertanya kepada Toya, memindahkan kemana? Menjawab pertanyaan Yae itu, Toya menunjukkan jarinya ke atas langit sambil tersenyum. Lalu Toya bilang, aku memindahkannya ke atas langit dengan ketinggian 10.000 meter. Semua yang mendengar itu tercengang, bahkan mulutnya mereka itu sampai terbuka. Lalu Toya melihat Google Map di HP-nya itu untuk memastikan di mana letak golem itu akan jatuh. Kemudian beberapa saat kemudian, terdengarlah suara seperti meteor jatuh di dekat Toya. Kemudian setelah mendengar itu, Toya menggunakan sihir Axel-nya untuk mencari asal dari suara itu. Elsie, Lindsay, Yumina, dan Yae juga ikut menggunakan sihir Axel yang ada di cincin pertunangan mereka dan mengikuti Toya dari belakang. Lalu akhirnya mereka tiba di sebuah lubang yang besar yang di tengah lubang itu terdapat dua Mithril Golem. Golem-golem itu tidak hancur, tapi golem itu sudah kayak retak-retak gitu. Untuk memanfaatkan momen itu, Lindsay menggunakan bubble bomb-nya lagi ke arah salah satu golem itu. Dada golem itu hancur terkena bubble bomb milik Lindsay. Kemudian terlihatlah core dari golem itu. Setelah melihat core dari golemnya itu, Elsie menggunakan sihirnya yaitu Boost yang digabungkan dengan Axel yang ada di cincin pertunangannya itu untuk menuju ke golem itu dan menghancurkan core golem itu. Kemudian di sisi lain, Yae menembaki golem yang satunya lagi menggunakan pistol yang diberikan Toya dan berhasil menghancurkan golem itu sampai terlihat core-nya. Setelah core-nya itu terlihat, Yumina mengeluarkan sihirnya Lightning Javelin dan berhasil menghancurkan core dari golem itu. Dan akhirnya kedua golem itu terkalahkan. Elsie dan Yae menghancurkan masing-masing core dari golem itu agar mereka gampang membawanya untuk diserahkan ke Guild sebagai bukti. Setelah Elsie dan Yae mengambil core-nya itu, Toya menggunakan sihirnya yaitu Store untuk mengambil Mithril dari tubuh golem-golem itu yang berserakan. Setelah beres mengambil seluruh bagian tubuh dari Mithril golem itu, Toya dan yang lainnya memutuskan untuk pulang. Toya membuka gate-nya yang terhubung langsung ke taman di rumah Toya dan yang lainnya. Setelah berpindah tempat, Toya melihat Rene yang sedang belajar menaiki sepedanya dengan ditemani Cecil. Cecil yang menyadari kedatangan dari Toya dan yang lainnya langsung menyambut Toya dan yang lainnya. Mendengar Cecil yang menyambut Toya, Rene dengan mengendarai sepeda gayungnya itu mendekati Toya dan berhenti di depan Toya. Kemudian Rene menyambut kedatangan Toya.
Toya membalas sambutan Cecil dan Rini. Kemudian Toya menepuk kepala Rini yang sedang tersenyum gembira. Lalu Rini dengan ekspresi kebingungan bertanya kepada Toya, "Di mana Shiska Onei-chan?" Mendengar itu akhirnya Toya ingat kalau dia ini telah meninggalkan Shiska dan Taman Langit Babylon di tempat tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. See you next video and bye bye.